Kali ini kita akan menelusuri salah satu perjalanan filosofis paling keren dalam sejarah, yaitu gimana cara Immanuel Kant memikirkan ulang konsep Tuhan secara total. Ini bukan cuma sekedar ganti pendapat loh, ini adalah sebuah kisah epik tentang meruntuhkan ide-ide lama, membangun fondasi yang baru, dan akhirnya menciptakan sebuah sintesis yang luar biasa brilian. Nah, ini dia pertanyaan besar yang menghantui Immanuel Kant di masa mudanya. Selama berabad-abad, para filsuf udah coba membuktikan Tuhan pakai logika murni. Kant, dia nggak langsung percaya gitu aja. Dia memutuskan buat menguji semua argumen itu sampai ke batasnya. Dan, coba tebak, pada akhirnya dia runtuhkan semuanya. Oke, jadi perjalanan kita ini bakal punya 3 babak utama. Pertama, kita lihat aksi Kant, sang penghancur yang membongkar teologi tradisional. Terus kita saksikan Kant, sang arsitek yang membangun ulang filsafat dari puing-puing itu. Dan di akhir kita akan temukan sintesisnya, di mana Tuhan dapat peran baru yang super penting di alam semesta yang ternyata berpusat pada moralitas kita, manusia. Kita mulai dari babak pertama, penghancuran. Di sini kita ketemu sama Kant muda, seorang kritikus yang sangat tajam. Dia mengarahkan pisau analisisnya langsung ke jantung teologi tradisional, yaitu bukti-bukti filosofis tentang adanya Tuhan. Oke, ayo kita bedah salah satu argumen klasik ini, bukti ontologis. Gampangnya gini, Tuhan itu per definisi makhluk paling sempurna yang bisa dibayangkan. Terus, ada atau bereksistensi itu kan sebuah kesempurnaan, jadi Tuhan pasti ada. Kedengarannya logis kan? Tapi Kant membongkarnya dengan satu ide simpel yang jitu banget. Dia bilang, eksistensi atau keberadaan itu bukan properti atau fitur. Ini deh, coba bayangin 100 koin. Sekarang bayangin 100 koin itu beneran ada di saku kamu. Deskripsi 100 koinnya sama persis kan? Kata ada itu nggak nambahin fitur baru ke koinnya. Cuma bilang kalau konsep itu nyata. Jadi buat Kant, bukti ontologis ini cuma permainan kata, bukan bukti nyata. Dan ini bukan cuma interpretasi loh. Kant sendiri bilang begini, dia bikin perbedaan penting antara predikat nyata yang mendeskripsikan sesuatu dengan sekedar bilang kalau sesuatu itu ada. Cuma dengan satu pembedaan ini, boom, kan mengguncang fondasi teologi rasional yang udah dibangun ratusan tahun. Tiba-tiba, logika aja ternyata nggak cukup. Terus, setelah semua bukti lama dia runtuhkan, posisikan di mana dong? Nah, di masa-masa awalnya, dia lebih condong ke deisme. Dia ngelihat alam semesta ini kayak jam mekanik raksasa yang super teratur. Tuhan itu semacam pembuat jam yang jenius. Dia yang rakit, muter kuncinya, terus udah dibiarin jalan sendiri. Tapi bahkan pandangan ini pun akhirnya nggak cukup buat Kant. Setelah ngeruntuhin bangunan lama, Kant seolah-olah berdiri di tengah ruang kosong filosofis. Nah, dari sinilah lahir manuvernya yang paling legendaris. Dia melakukan semacam revolusi Kopernikus dalam berpikir, yang benar-benar menggambar ulang seluruh peta pengetahuan manusia. Kant menyamakan terobosannya ini dengan Kopernikus. Ingat kan, ribuan tahun kita kira bumi itu pusat alam semesta. Kopernikus datang dan membalik semua itu, ternyata kitalah yang bergerak. Nah, Kant melakukan hal yang sama buat filsafat. Dia mengajukan pertanyaan radikal. Gimana kalau selama ini kita salah? Gimana kalau bukan pikiran kita yang harus menyesuaikan diri dengan realitas, tapi justru realitas yang harus menyesuaikan diri dengan struktur pikiran kita? Konsekuensi dari revolusi ini gede banget. Kalau realitas harus pas dengan pikiran kita, itu artinya kita cuma bisa tahu dunia sebagaimana ia tampil buat kita. Ini bikin Kant membelah realitas jadi 2. Pertama, dunia fenomenal, dunia pengalaman yang bisa kita lihat, sentuh dan pelajari dengan sains. Kedua, dunia nominal, yaitu realitas apa adanya, yang selamanya ada di luar jangkauan pengetahuan kita. Nah, konsep-konsep kayak Tuhan, kebebasan, dan jiwa, kata Kant, itu adanya di dunia nominal. Kita bisa mikirin, tapi kita nggak akan pernah bisa tahu secara pasti. Dan disinilah Kant mengucapkan kalimatnya yang paling terkenal. Maka, saya harus menolak pengetahuan. Tapi, untuk memberi ruang bagi apa? Iman, dengan menetapkan pagar yang jelas di sekeliling apa yang bisa diketahui oleh akal, Kant secara sengaja menciptakan sebuah zona aman untuk keyakinan. Sains gak akan pernah bisa membuktikan atau menyangkal Tuhan, karena Tuhan menurut Kant ada di luar yurisdiksi sains. Jadi, akal budi dibatasi justru untuk melindungi iman itu sendiri. Cerdas kan? Oke, Tuhan udah dikeluarin dari ranah pengetahuan.
Terus, apa Kant ninggalin dia gitu aja? Oh, sama sekali enggak. Justru sebaliknya, dia memberikan Tuhan sebuah pekerjaan baru yang jauh lebih krusial. Bukan lagi di ranah sains, tapi sebagai pondasi utama moralitas. Kant bilang, supaya moralitas itu masuk akal, kita harus mengasumsikan 3 hal ini sebagai postulat. Kita nggak bisa buktiin, tapi kita harus percaya. Pertama, kita harus bebas. Kalau nggak bebas, ngapain ngomongin baik dan buruk? Kedua, jiwa kita harus abadi, biar ada waktu yang cukup buat jadi orang yang benar-benar baik. Dan yang paling penting, ketiga, harus ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang jadi jaminan bahwa kalau kita hidup dengan baik, pada akhirnya kita juga akan bahagia. Jadi Tuhan bukan lagi proposisi teoretis yang bisa dibuktikan, tapi sebuah kebutuhan praktis biar hidup moral kita nggak sia-sia. Bahkan di dunia sains pun, kan masih ngasih tempat buat Tuhan, tapi sebagai prinsip regulatif. Gampangnya gini deh, seorang ilmuwan nggak perlu percaya Tuhan untuk bekerja. Tapi dengan bertindak seolah-olah alam semesta ini dirancang dengan cerdas, itu bisa mendorong mereka untuk mencari keteraturan dan hukum alam yang lebih dalam. Jadi, ide tentang Tuhan di sini fungsinya sebagai pemandu, bukan sebagai fakta ilmiah. Sekarang kita sampai di klimaksnya, sintesis terakhir. Di sini kan mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa ambisius. Dia mau menyatukan dua dunia yang sebelumnya dia pisahkan, dunia sains yang penuh hukum sebab akibat, dan dunia moral yang penuh kebebasan menjadi satu visi filosofis yang utuh dan koheren. Gimana caranya Kant nyatuin dua dunia ini? Lewat sebuah ide keren yang disebut teleologi moral. Secara sederhana, dia bertanya, sebenarnya buat apa sih alam semesta ini ada? Jawaban terbaik menurutnya adalah untuk menjadi panggung bagi umat manusia agar bisa mencapai potensi moral tertingginya. Seluruh keteraturan kosmos ini ada supaya kita bisa menjadi makhluk yang baik. Dan Tuhan dalam skema ini adalah sang penjamin utama yang memastikan bahwa struktur alam semesta memang mendukung tujuan moral yang agung ini. Seperti yang diringkas oleh filsuf Paul Guyer, inilah inti dari teleologi antroposentris Kant. Sebuah pandangan dunia yang berpusat pada manusia. Jadi, pada akhirnya, seluruh filsafat Kant itu nggak lagi berputar untuk membuktikan Tuhan, tapi berputar di sekitar kebutuhan moral kita sebagai manusia. Inilah yang disebut perputaran antropologisnya yang sangat berpengaruh itu. Setelah ngikutin perjalanan panjang ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya bikin Kant nggak pernah berhenti mikir, mengkritik, dan membangun ulang idenya? Ternyata, ada 4 motivasi internal utama yang jadi mesin di balik pemikirannya yang luar biasa itu. Singkatnya, ini dia 4 mesin pendorongnya. Pertama, metodenya. Dia terobsesi pakai kritik untuk memetakan batas-batas akal. Kedua, ambisi sistematisnya. Dia pengen banget membangun metafisika yang sekokoh fisika Newton. Ketiga, fokusnya pada manusia. Dia percaya pertanyaan paling penting itu adalah siapakah manusia? Dan terakhir, alasan praktis. Dia harus memastikan sistem moralnya berdiri di atas fondasi yang kokoh, bukan cuma angan-angan kosong. Komentar jenius dari penyair Heinrich Heine ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kant seolah-olah mengusir Tuhan sebagai objek pengetahuan lewat pintu depan. Tapi kemudian dia menyambutnya kembali lewat pintu belakang. Bukan sebagai fakta, tapi sebagai kebutuhan moral yang mutlak diperlukan. Dan kita tutup dengan kutipan Kant yang paling indah dan paling dikenal. Di sini dia menyatukan dua dunianya, langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Bagi Kant, keduanya sama-sama bikin kita takjub. Dan dalam sintesis akhirnya, disitulah Tuhan berada. Bukan dalam rumus logika yang rumit, tapi dalam kekaguman kita terhadap keteraturan alam semesta yang maha luas dan keagungan hukum moral yang ada di dalam diri kita masing-masing.